Tinggal 136 hari lagi kurang lebih lah. Ya. 27 November kan? Iya. 2024 untuk pilkada. Bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Yang anti dengan politik kita tidak bisa menghindar. Untuk Banjarmasin ya kita harus memilih pemimpin. Suka atau tidak suka kita harus memilih pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Al-Mujinin TV dimanapun berada, semoga sehat walafiat, semakin hari semakin lancar rezekinya. Baik sahabat Al-Mujinin TV, hari ini bersama saya Sufyan Suri akan menemani kedepannya selama 45 menit. Nah, di mana hari ini kita akan berdiskusi ya, sehingga kita khususnya warga Muhammadiyah tentunya akan mendapatkan ya pencerahan atau edukasi yang sangat-sangat menarik. Walaupun di podcast sebelumnya kita belum pernah mengangkat tema ini atau segmen ini, namun kenapa perlu kita angkat adalah karena beberapa bulan lagi kita akan menghadapi pesta rakyat khususnya untuk Kota Banjarmasin. Nah, dalam segmen ini kita akan berdiskusi perihal politik di Kota Banjarmasin, namun dalam perspektif warga Muhammadiyah. Nah, sehingga kita ini warga Muhammadiyah bisa memilih secara cerdas, smart, dan mengenal track of record-nya siapa yang kita pilih. Sehingga apa yang kita pilih, kemudian apa yang kita yakin ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan tentunya juga di khususnya warga Muhammadiyah. Baik sahabat Al-Mujinin TV, di studio kita sudah hadir Bapak Rahmat Nopliardi. Nah, beliau merupakan wakil bidang politik dan HAM di PDM Kota Banjarmasin, dan juga beliau pernah di anggota DPR tahun 2024-2029 ya. Kemudian 2009-2014 luar biasa 2 periode ini ya. Nah, jadi sangat menarik nih, kita akan berdiskusi ya perihal politik ini tentunya dengan pengalaman Bapak Rahmat di politik di provinsi. Namun kita akan melihat dari sudut pandang Kota Banjarmasin. Baik, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya Pak. Ya, tinggal 136 hari lagi kurang lebih lah. 136 hari 27 November kan? Iya. 2024 untuk pilkada. Serentak nih. Ini serentak berarti sama dengan pilgub juga ya Pak ya? Ya, pilgub. Pilgub beberapa kabupaten kota. Jadi memang ini jadi update lah, up to date kan, topik ini jadi hangat sebenarnya. Nah, kita berharap juga warga Muhammadiyah ini kan ya paling tidak tahu ya Pak ya tentang bagaimana politik di Banjarmasin, sehingga kita tidak bisa langsung menjas, memvonis atau merasa salah memilih ya Pak ya. Ya, betul. Okay. Karena memang warga kita ini kan cair gitu. Iya. Ada di partai ini, partai itu. Iya. Ada di mana-mana. Betul. Jadi jangan sampai kalau ada perbedaan-perbedaan itu justru menjadi kontraproduktif terhadap kegiatan amal usaha Muhammadiyah gitu. Betul, sangat pengaruh akhirnya Pak ya. Ya, berpengaruh jadinya. Dan kita juga tidak boleh jauh gitu. Karena ini akan menentukan perkembangan
pertumbuhan persarikatan ke depan. Oke. Karena banyak daerah-daerah itu kan ada bantuan hibah dari pemerintah. Tidak terlepas juga ya. Tidak terlepas. Jadi kalau kita jauh kurang elok, dekat kita dilarang gitu. Dekat kita dilarang. Jadi ini hal yang menarik sebenarnya. Memang harusnya ini menjadi topik yang keren lah bagi warga Muhammadiyah, karena memang di Muhammadiyah itu kan ada beberapa pandangan terkait dengan politik. Nah, itu Pak, betul Pak, setuju. Ada yang tabu, betul. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang ikut-ikutan, antusias. Nah, kemudian bahkan sekarang ada juga ya empat-empatan aja ikut-ikutan tadi kan. Jadi bertambah sekarang jadi 4. Tapi dalam rangka diaspora politik itu harusnya kita kontribusi kita terhadap perkembangan politik itu harus tetap ada, tetap ada. Betul. Karena apa? Karena ini kepentingan umat. Nah, karena ini kepentingan umat, maka kita punya kewajiban sebenarnya bagaimana berpolitik itu di dalam kehidupan berbangsa bernegara, sehingga eksistensi Muhammadiyah itu betul-betul ada gitu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, terutama ya warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah ini kan unik. Ya. Warga Muhammadiyah itu uniknya itu dikatakan di perkotaan, tapi sampai sekarang di desa-desa itu sudah mulai. Iya. Bahkan waktu pileg yang lalu saya ke Pegunungan Meratus di Kecamatan Hantakan, dusun Patikalain itu ada warga Muhammadiyah di situ. Dusun malahan. Jadi artinya warga Muhammadiyah itu semakin tersebar sekarang. Iya. Bukan hanya di perkotaan. Apalagi kan lahirnya Muhammadiyah kan di Alebio, ya? Ada versi Alebio, ada versi Banjarmasin gitu kan. Nah, apa istilahnya? Ya itu tetap masih di ruang perkotaan lah, anggap seperti itu kan. Kalau seperti di Pegunungan Meratus coba. Dan itu kan satu hal yang menarik bagi kita sebagai warga Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu bisa eksis sampai ke dusun-dusun gitu. Betul. Bahkan kalau di Papua itu kan kayak di Kabupaten Jayawijaya ada. Di sekarang jadi provinsi Papua Barat. Itu di pelosok itu. Tapi ada perguruan Muhammadiyah di situ. Iya. Hebat kan? Nah, bahkan di perguruan itu muslim dan non muslim ya. Bahkan non muslim ada juga kan. Betul. Jadi eksistensi itu harus kita jaga dengan baik gitu. Dan salah satu caranya kita jangan antipati dengan politik. Jadi paling tidak ya kita memahami ya. Ya, kita harus memahami. Menempatkan keberadaan kita itu secara proporsional. Artinya jangan acuh ya Pak. Ya acuh juga nggak kurang bagus. Terlalu dekat banget itu juga secara persyarikatan itu kita dilarang. Tapi secara personal emang silakan. Mau di mana dan faktanya memang yang terpilih sekarang ini di pileg di Banjarmasin itu ada beberapa warga Muhammadiyah. Ya. Nah, bahkan ada aktivis Muhammadiyah. Iya, betul. Nah, itu kan tanda, dan berbeda partai. Iya. No problem. Unik ya tadi ya. Artinya berbagai macam warna ya di Muhammadiyah. Iya. Itu keunikan lah. Kita katakan unik. Nah, kalau dari pengamatan Pak Rahmat sendiri terhadap politik di Kota Banjarmasin, nah dari sekarang kan mau ke pemilihan wali kota dan wakil wali kota ya Pak. Nah itu bagaimana Pak? Pertama ini adalah pilkada itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pilkada nomor 10 tahun 2016. Nah sehingga ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat-kandidat yang
akan menjadi calon. Nah kalau calon siapa aja Pak rencananya Pak nih Pak? Calon-calon ini diantaranya itu yang kita sempat perhatikan itu ya. Yang independen misalnya, karena independen duluan kan iya, prosesnya. iya. Bahkan Okay. ini sudah selesai kayaknya. Jadi ada partai, ada independen ya Pak ya? Ya, independen itu didukung oleh masyarakat. Masyarakat. Nah, didukung oleh masyarakat dengan mengumpulkan KTP dan tanda tangan dukungan, tanda tangan basah. Itu Anang Misran dan Aspihan Idris. Lalu ada Lutfi Saifuddin. Oh ya itu. Pasangannya Habib Faturrahman Bahasim. Cuman terakhir ulun belum mengetahui apakah ini lolos atau tidak dari KPU yang sudah bisa dinyatakan tidak lolos itu yang Anang Misran dan sudah ada Asbian hasil ya Pak ya nih? Sudah ya? ada hasil. Oke. Nah, kabarnya itu dua kandidat bakal calon yang dari independen itu semua nggak lolos. Nah, kalau Anang Misran dan Aspiana Idris ini sempat mengadulah ke Bawaslu kenapa dia dinyatakan tidak lolos gitu. Nah itu Pak kalau lolos dan tidak lolosnya itu pengaruhnya di syarat atau gimana Pak? Biasanya disyarat. Kalau kalau independen itu kalau tidak salah ya jumlah dukungan itu harus sekitar 51.000. 51.000 Dari jumlah penduduk. penduduk Banjarmasin. Nah kalau indeks pemilih berapa tuh Pak? Kalau pemilih itu sekitar 490-an lah. Wow lumayan juga ya Pak ya. Besar itu dan itu harus tersebar di setiap kecamatan. Tersebar. Saya pernah mau mencoba untuk independen itu kan. Waktu itu sekitar 30.000-an aja. Tidak tercapai. Oke. Tidak tercapai. Jadi memang sulit, memang independen itu agak ya sepertinya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat di non partisan itu memang berat. Ini harus benar-benar branding kuat ya Pak ya. Nah, apalagi sekarang ini online kan. Jadi inputnya itu harus harus benar-benar teliti. Oke. Tanda tangan basah itu harus dibuktikan basah memang. Jadi nggak boleh copy ya. Nggak boleh. Bisa saja calon independen itu tertolak oleh sistem. Oh gitu. Bisa saja itu. Karena syarat yang dimasukkan dan diinputkan kurang pas ya. Kurang pas, dia tertolak otomatis. Nah itu independen dan itu dipersiapkan kalau mau maju independen itu harusnya itu 5 tahun sebelumnya sudah harus dipersiapkan, jangan nunggu pemilu. 5 tahun ya. Iya 5 tahun sebelumnya harus dipersiapkan. Nah memang itu oleh negara kan memberikan kebebasan demokrasi. Lalu harus dipersiapkan lebih awal kalau memang mau maju independen tadi. Independen. Nah beda kan kalau partai politik ya memang harus lewat partai politik dan untuk menentukan partai politik itu maju atau tidak hasilnya dilihat dari pemilu. Dan tapi sebenarnya itu pun kalau menurut saya untuk menjadi seorang pejabat publik itu kan yang didukung oleh masyarakat itu ya minimal 3 tahun. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Itu pun itu hanya untuk memenuhi syarat. Hanya untuk memenuhi syarat. Untuk elektabilitas itu nggak cukup 5 tahun Pak. Karena masyarakat kita ini sekarang ya itu pragmatis sempit itu sudah sangat kental. Sehingga kalau kita menggarap untuk menjadi calon baik independen maupun lewat partai politik hanya 5 tahun itu berat Pak sebenarnya. Berat. Nah selama ini Pak independen pernah nggak lolos? Kalau selama Bapak di politik nih? Di Kalsel untuk ruang lingkup Kalsel ya nih ya Pak ya?
Ya ada pernah. Kalau Banjarmasin Kalau Banjarmasin belum. belum pernah ada ya, Belum. Pak? Ada pernah lolos tapi kalah. Kalau lolos aja bisa. Bisa. Kalau lolos Karena aja. elektabilitas Nanti lagi ya. elektabilitasnya beda. Logikanya harusnya dia terpilih. Iya, karena dengan jumlah suara tadi ya. tadi kan. Memang kalau sekarang misalnya 51.000 itu sudah 50% loh dia ngantongi suara. Hampir 50% sudah. Jadi menggas sedikit aja lagi. Iya, betul. Tapi kan partai politik ini beda lagi. Partai politik itu dia apa namanya dari hasil pemilu. Nah, tinggal nambah sedikit aja. Kalau calon independen 51% itu dukungan. Nanti bisa kena verifikasi kan? Bisa berkurang. Nah, jadi harus ada syaratnya tambahan. Dan sekarang untungnya KPU itu juga memberikan kesempatan seluas-luas kepada masyarakat. Kita mungkin nggak tahu kalau kita mendukung dia. Nah, kita cek ada itunya, aplikasinya. Ya, ada. Tinggal ketik nik keluar. Ada nggak? Kalau tidak ada, nah itu ada tulisan, ada keterangannya. Betul. KPU itu. Jadi nggak mudah sekarang. Yang independen itu. Beda kalau dulu. Kalau dulu itu hanya tanda tangan, KTP, ya sudah masuk. Kalau sekarang kan sistem sudah nggak bisa. Saya mendukung B, Bayan dukung B, nanti calon C kita dukung pulang, batal. Mendukung dua-duanya didukung, nggak sah. Dan itu gampang sekarang kita tinggal cek aja, tinggal ketik. Jadi itu tahap verifikasi juga ya jadinya Pak ya? Nah, itu verifikasi. Sistem yang memverifikasi kan. Nah, kalau kalau 50.000 file itu soft hard file, itu berpeti-peti Pak. Kalau kardus itu berapa puluh kardus itu satu pick up penuh. Kalau 50.000 anggap 50.000. Iya. Nah, itu independen. Kalau partai politik kan ya bagaimana dia sampai didukung oleh partainya atau karena gabungan partai dengan partai lain. Ya itu kan tergantung bagaimana mekanisme partai itu masing-masing untuk menetapkan calon. Sekarang kandidat-kandidat yang seperti Yuni Abdi Haji Sulaiman, kemudian Norasha, lalu ada Muhammad Yamin, wakil wali kota Pak Arifin ya. Pak Arifin. Nah, Pak Arifin. Katanya Ananda juga calon juga ya Pak? Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Tergantung nanti. Ini kan kalau misalnya di Golkar, Yuni itu ketua DPD Golkar. Ketua DPR ya saya Pak? Ketua DPD Golkar Banjarmasin. Ketua Golkar Kota Banjarmasin Yuni itu. Kalau Nanda itu apa namanya maju juga lewat Golkar, 2 kan berarti. Iya. Sementara perolehan kursi Golkar hanya 7. 7 kursi. 7 kursi. Kalau syaratnya 9 kursi untuk 20%, maka dia harus nambah 2 kursi lagi. Bergabung dengan partai lain. Dan itu nanti tergantung. Semua sekarang ini, semua kandidat bakal calon di setiap kabupaten kota provinsi di Indonesia itu harus mendapat persetujuan dari pimpinan pusat partainya masing-masing. Nah, jadi bertarung, tunggu kabar aja kita yang mana yang sudah fix gitu. Nah, ini menarik juga Pak ya. Saya melihat brandingnya Pemuhyar ya. Ini luar biasa nih. Ya. Ke pelosok-pelosok. Nah, beliau dari partai apa nih Pak? Kalau Haji Muhyar itu PKS. Oh, PKS. Nah, itu kan sudah lama itu. Iya, luar biasa sekali itu. Ya, kalau dari hasil survei dia memang tertinggi sekarang. Okay. Nah,
Tetapi apakah nanti terpilih atau tidak gitu? Mungkin dia populer aja. Oh, bisa juga seperti itu, Pak ya. Karena dia sudah lama kan masang foto di mana-mana sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Dan mungkin waktu itu belum ditetapkan oleh PKS gitu. Belum ditetapkan PKS. Dan kebetulan PKS ini kan dalam perolehan kursi di DPRD kota itu ada kalau tidak salah 7 kursi. Lumayan. Hasilnya kursinya. Kalau perolehan suaranya itu sekitar 18 ribuan lah perolehan suara pemilihnya. Nah, dari 7 kursi itu. Unik kalau pemilu pileg itu ada yang suaranya banyak tapi jumlah kursinya kecil. Suaranya sedikit tapi perolehan kursinya banyak. Yang dominan mempengaruhi daripada pilegnya kursi ya, Pak ya? Kursi. Karena berarti suara yang mewakili itu lebih banyak. Kan 7 misalnya dengan 6 walaupun perolehan suara yang 6 ini lebih banyak, maka 7 itu lebih unggul. Nah, ini luar biasa Pak, menarik. Jadi kalau PKS itu ya 18.000 7 kursi. Nah kemudian Yamin misalnya Yamin itu Gerindra ini 6 kursi, dia perolehan suara pemilunya dari 6 kursi 14.000 sekian. Kemudian PKB itu 18.000 sekian, tapi dia hanya 5 kursi. Nah, perbedaannya perwakilan, karena anggota DPR itu kan representatif masyarakat ya, pemilih lah. Lebih banyak PKS dari PKB. Lebih banyak PKS tuh ya. Lebih banyak Gerindra daripada PKB. Kalau dari segi tadi lah. Kalau dari segi jumlah perolehan kursi, kalau suara lebih besar PKB dari Gerindra. Nah, ini kalau dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah, kalau dilihat dari perolehan suara, anggap suara itu bertahan, maka PKB yang menang. Oke, ini kita ada promosi partai ya, Pak. Bukan. Ini realita ya, Pak. Ini kan bagaimana kita melihat kan PKB nggak bisa juga sendiri, Pak. Dia harus tambah satu partai lagi yang memperoleh 4 kursi misalnya. Berarti 9. Untuk mencapai 9 kursi sebagai syarat untuk bisa ditetapkan menjadi calon, dia harus bergabung. Iya, mau tidak mau ya. Mau tidak mau, karena di Banjarmasin ini seru Pak pemilu lalu itu. Jadi tidak ada yang partai yang lebih dominan. Hampir rata-rata aja. Oh, ya. Golkar misalnya, dia hanya 7 kursi, walaupun dia memperoleh suara sekitar 45.000. Tapi hanya 7 kursi. Nah, kalau itu diukur untuk menjadi landasan dalam melihat kandidat calon yang berpeluang untuk dipilih, Golkar lebih berpeluang. Walaupun dia tetap harus bergabung. Nah, kalau bergabung dengan partai Demokrat misalnya, Partai Demokrat berapa? Partai Demokrat itu 12.000 5 kursi, berarti terpenuhi satu pasangan calon. Satu pasang calon. Nah, tapi bisa saja ada pasangan calon yang menguasai partai. Jadi partai-partai itu bergabung dengan pasangan itu sehingga menutup pasangan lain. Bisa saja itu.
Ya tergantung kemampuan komunikasi politik dengan partai politik. Dalam tanda petik ya. Nah, dari kandidat-kandidat yang ada seperti tadi Yuni, Yamin, Pak Arifin, Pak Muhyar, kemudian Dr. Norasa, Ananda misalnya, 6 orang itu yang dari partai tadi ya. dari partai. Independen ini kan Sudah dianggap tereliminasi. istirahat lah, tereliminasi. Dari 6 ini nanti kan berarti harusnya 6 pasang. Iya, 6 pasang. Harusnya 6 pasang. Tapi masing-masing belum ada pasangannya nih. Oh iya betul. Ya. Nah, ini saran aja. Kalau yang independen itu umpat di situ aja dah. Nang sudah dipilih ya kadakah? Nah, kalau kada dipilih ya sudah. Artinya jadi pasangan ya Pak ya? Jadi pasangan. Belum ada pasangan ya? Belum ada pasangan kan, kalau merasa dukungannya Iya. bagus, kuat sudah. Walaupun tidak memenuhi syarat kan bukan berarti dia tidak punya dukungan gitu. Betul. Artinya paling tidak kita masuk dalam membranding diri ya. Iya. Gitu ya. Kalau partai politiknya mau. Nah, itu lagi ya itu catatannya. jadi persoalan kan. Oke. Nah, kemudian 6 itu bertarung di untuk memperoleh dukungan partai politik lain. Untuk bisa sampai 20% atau gabungan dari perolehan suara. Berarti ada partai politik yang tidak mendapatkan kursi tapi memperoleh suara dalam pileg kemarin, itu bisa digabung. Karena mungkin saja partai politik itu lebih besar suaranya dari yang terpilih. Karena sistem perhitungan pemilu itu kan yang paling tinggi untuk sisa perhitungan suara yang paling tinggi untuk mendapatkan jatah kursi yang tersedia. Walaupun jumlah perolehan suaranya besar, tapi jatah kursinya habis sudah. Tidak dapat. Jadi kalau saya amati dari caleg yang terpilih itu, yang tertinggi 5.000 sekian, nggak usah disebut namanya itu ya. Itu yang tertinggi, yang terpilih. Kemudian yang terendah itu sekitar 1.000-an aja terpilih jadi anggota DPR dan sudah ditetapkan itu 1.000 sekian lah. Tidak menutup kemungkinan ada partai politik yang kumpulan suaranya itu digabung gitu. Satu kota Banjarmasin itu lebih besar dari yang terpilih gitu. Terpilih yang paling sedikit. Nah, itu bisa dipakai untuk menambah kuota kekurangan tadi ya Pak ya. Iya, kekurangan itu. Ya itu tergantung bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik. Nah, tapi bagi ya ini harus kita pahami supaya jangan terjadi simpang siur gitu. Semua betul. itu kan karena diatur. Iya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu masih dipakai itu. Supaya kita tidak menafsirkan secara sporadik lah, sepotong-sepotong, agar nanti pada waktu mereka terpilih, sampai terpilih itu kan mulai proses yang panjang gitu dan berat biasanya, dari diskusi, tekanan mental, bahkan mungkin saja ada tekanan material gitu. Karena kan banyak juga ya pressure-nya ya Pak. banyak itu, apalagi harus mendapat rekomendasi pimpinan pusat partainya itu, harus datang ke Jakarta itu.
Walaupun posisi di daerah ya Pak ya. Walaupun posisi daerah, memang negeri kita ini memang agak aneh gitu. Negara kita ini kan negara kepulauan. Jadi orang Jakarta itu, pimpinan partai politik itu dengan semangat yang gigih kuat itu menetapkan seluruh kandidat bakal calon kepala daerah di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, itu juga harus bertarung kita. Tapi itu haknya partai politik untuk menentukan aturan-aturan gitu. Tetapi bahwa kita sebagai masyarakat ini harus menyadari juga. Iya, setuju Pak. Bahwa untuk mencapai sampai ditetapkan menjadi calon oleh partai politik itu bukan perjuangan yang semudah membalik tangan. Betul. Tidak itu. Itu dari segi perjuangan, belum lagi secara itu materi personal, ya. belum materi. Kemudian ya untuk melihat kalau kita itu karena ini kepala daerah kan berarti pemimpin daerah. Nah, itu harus ada ukuran kita melihat bagaimana seorang pemimpin itu. Seorang yang sehat, kuat, dan berani. Sehat itu ya, Banjarmasin ini kecil memang. Penduduknya sekitar 750.000 ya? Ya sekitar 750.000 lah. Ya. Sekarang ini kecil. Iya. Betul. Tapi permasalahan di Banjarmasin sangat kompleks. Banjarmasin sekarang bukan lagi ibu kota provinsi. Itu satu tantangan juga. Nggak ada orang urusan administrasi dari luar daerah ke Banjarmasin. Kalau berkaitan dengan gubernur, kan itu di Banjarbaru. Itu pernah terjadi di Bali. Ibu kota Bali itu Denpasar awalnya. Sekarang Denpasar. Dulu itu apa ya? Sekarang jadi kota mati itu. Untungnya ada perguruan Samratulangi apa ya? Untung ada universitas di sana. Itu aja yang menolong. Nah, Banjarmasin sama gitu karena itu sekian lama kan jadi ibu kota provinsi. Itu jadi tantangan bagi seorang pemimpin untuk bagaimana supaya Banjarmasin itu tetap eksis. Baik sisi ekonomi. Iya betul. Sisi pemerintahannya, kesehatan, karena pusat kesehatan di Banjarmasin. Rumah sakit yang paling baik itu di Banjarmasin. Bahkan di Kalimantan itu adanya di Banjarmasin. Nah, kemudian perdagangan Banjarmasin ini lintas Kalimantan Tengah. Iya. Kaltim nyatanya kan masih Banjarmasin. Kaltim masih memungkinkan Banjarmasin. Jawa. Karena pelabuhannya masih di Banjarmasin. Iya, betul. Tinggal nyebrangnya lagi kan. Iya, nyebrang. Bagaimana seorang pemimpin itu mengeksplor potensi-potensi itu? Kalau tidak pemimpinnya yang cerdas. Iya. Berani nggak? Sekarang kan lagi zamannya oligarki gitu. Iya betul. Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, berani nggak melawan? Artinya seorang pemimpin harus memikirin ke arah sana juga ya Pak ya. Harus berpikir ke sana. Bukan hanya sekadar, karena pemimpin itu kan bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia aja, tapi di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah itu harus melihatnya di situ supaya kita mempertanggungjawabkan pilihan kita gitu. Terlepas nanti prosesnya seperti apa sehingga dia menjadi calon dan menjadi peserta pilkada kan. Lalu kita yang memilih ini kan harus punya tanggung jawab juga. Setuju. Nah, sebagai warga Muhammadiyah yang misalnya bagian dari yang ikut-ikutan. Nah, sekarang sudah mulai melihat bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang anti dengan politik,
kita tidak bisa menghindar dengan keberadaan politik itu. Nggak bisa menghindar. Misalnya Kota Banjarmasin dapat dana hibah dari pemerintah Kota Banjarmasin, itu hasil proses politik. Pimpinan wilayah Muhammadiyah dapat hibah dari pemerintah provinsi, itu hasil proses politik. Ya, yang baru-baru ini dapat hibah ya. Nah, kalau ada warga yang menolak itu, kan jadi kontraproduktif itu. Iya. Kalau yang umpat-umpatan misalnya, ini kan nanti seperti tidak punya pendirian. Ya, warga Muhammadiyah itu sudah ada garisnya, ada petunjuknya, hidup bermuhammadiyah itu seperti apa gitu, hidup berbangsa dan bernegara itu seperti apa gitu. Sudah itu diimplementasikan dalam kehidupan politik sekarang harusnya. Nah, sehingga para kandidat ini kalau mau melihat Muhammadiyah, mau menarik perhatian warga Muhammadiyah, dia harus punya visi itu. Sehat, cerdas, dan berani. Kalau tidak bisa seperti itu, ya mungkin aja ada warga Muhammadiyah yang belum paham aja yang bisa ikut memilih seperti itu. Muhammadiyah itu secara organisasi itu sudah umum lah, sudah tahu. Soal go internasional juga. Sudah kan? Go internasional. Makanya saya katakan Muhammadiyah itu sekarang lebih eksistensinya tuh sampai ke pelosok-pelosok sudah. Bahkan di luar negeri sudah tidak diragukan lagi, sudah eksistensi kita sudah diakui. Sehingga kalau pemimpin yang 3 kriteria itu, sehat, cerdas dan berani. Sehat ini bukan hanya secara fisik, secara psikologi, tapi kuat juga. Kuat. Karena bayangkan kalau datang ke jamaah warga Muhammadiyah itu jamaah masjid, ada 100-an buah masjid dan musola didatangi tuh, coba. Kalau karena kuat, garing, sakit, karena jadi terpilih. Kalau bisa sakit misalnya. Nah, belum masyarakat yang lain. Harus pagi, siang, malam, subuh. Itu pusat-pusatnya masyarakat berkumpul. Kalau tidak kuat, bagaimana sampai? Kalau tidak cerdas, bagaimana mengkomunikasikan satu keadaan seperti kondisi sekarang ini Banjarmasin? Itu diolah menjadi visi misi, dan bagaimana menyampaikan pelaksanaan visi misi itu secara nyata kepada masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, itu akan kesulitan dia. Misalnya sederhana, menyelamatkan bumi, semesta ya. Menyelamatkan semesta, itu kan satu tema, sebuah topik yang bagi Muhammadiyah itu sudah menjadi isu global. Banjarmasin itu ke depan itu banjir. Nah, bagaimana pemimpin menjanjikan bahwa Banjarmasin itu tidak banjir? Dulu kita mengenal Banjarmasin 1000 sungai, walaupun 1000 sungai itu hanya menunjukkan banyak, bukan menunjukkan jumlah sebenarnya. Sekarang hanya sekitar 100-an buah. Sekarang 1000 ruko ya Pak ya. Sekarang berubah antara 1000 ruko atau apa. Nah, gimana caranya supaya jangan banjir? Sementara Banjarmasin berapa sentimeter di bawah permukaan laut? Betul, setuju. Gimana caranya menyampaikan ke masyarakat?
Kalau nggak cerdas, apalagi sudah punya histori ya. sudah punya jelas punya histori gitu, dan itu tidak akan terlupakan. Betul. Nah, termasuk juga nanti gubernur juga begitu kan. Baru-baru ini banjir di daerah Batu Licin apa. Itu persoalan yang bagi saya, bagi kita warga Muhammadiyah, soal menyelamatkan semesta itu salah satunya. Dan itu pun harus kembali ke individu masing-masing juga ya, artinya iya, kembali harus gini, aware ya terhadap. Iya, kan bagaimana pemimpin mengajak masyarakat untuk secara pribadi mau gitu untuk terlibat dalam proses pembangunan menyelamatkan semesta misalnya. Nanti akan kita lihat kan. Nah, makanya pemimpin itu kita lihat visi misinya seperti apa. Karena visi misi itu nanti akan ditetapkan menjadi rencana pembangunan. Jadi kesembarangan visi misi itu. Maka kita lihat di situ akan kita lihat nanti apakah pemimpinnya hanya mau sehat sendiri atau mau sehat bersama masyarakat sehat gitu kan? Apakah mau kuat sendiri? Kalau dia mau kuat sendiri, pikirkan aja. Dan di Muhammadiyah itu kan cepat tersebar, Pak. Karena diskusinya itu rata-rata di masjid. Warga kita tuh berkumpulnya di masjid, musola. Satu minggu itu kan apa kajian nggak habis-habis. Keagamaan itu kan satu pekan itu penuh. Iya betul, masjid A, masjid B, masjid C penuh kan? itu. Betul, setuju. Itu baru yang maghrib, belum subuhnya. Belum ya? Subuh, maghrib isya, subuh. Bayangkan kalau pemimpin yang apa istilahnya menyampaikan pesan kepemimpinannya kepada warga Muhammadiyah, itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Nah, sehingga ini juga merupakan apa namanya kalau dalam pendidikan politik, pendidikan politik bagi masyarakat, supaya warga kita ini tidak lagi berpirkah-pirkah gitu. Ya ini adalah keperluan persyarikatan, bukan keperluan personal pribadi. Karena kita itu sudah terbiasa dengan kebersamaan. Pola kepemimpinan kita itu pola keputusan bersama, kolektif kolegial. Nah, sehingga itu bukan kehendak pimpinan, kesepakatan. Kan ada ketua PWM, ketua daerah, bukan hanya kehendak ketua PWM, tapi itu adalah keputusan bersama, karena di pimpinan itu ada ketua sampai bendahara itu adalah anggota pimpinan. Nah, nanti dimusyawarahkan lagi sampai ke tingkat majelis-majelis. Sama seperti kita menyikapi pemilu beberapa waktu lalu, pemilu pileg ya. Itu secara organisasi, secara persyarikatan kita tidak memihak kemana-mana gitu. Tapi secara personal silahkan ada kader yang menjadi caleg, yang tidak menjadi caleg membantu kader itu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kepada warga. Ya itu haknya masing-masing. Dan itu di persyarikatan Muhammadiyah dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah dilarang. Ya sah-sah aja. Sah-sah saja. Tapi persyarikatan tidak berafiliasi kepada partai atau seseorang yang akhirnya menjadi persyarikatan itu menjadi mengecil gitu. Mengecil. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan didukung oleh Muhammadiyah, ya kalau kita yang paham kita senyum-senyum aja gitu. Senyum-senyum aja. Tapi kalau didukung oleh Pak Maskur misalnya secara pribadi, ya kita kan wah keren dong. Pak Maskur itu seorang pengusaha yang sukses. Wajar kalau misalnya Pak Maskur mendukung seseorang gitu. Tapi dia bukan sebagai ketua PDM secara pribadi.
Dan itu juga berlaku bagi yang lain-lain, termasuk amal usaha. Dan amal usaha kita ini kan banyak, bukan hanya masjid, sekolah. Di sekolah itu ada guru-guru, ada orang tuanya. Nah, pesan-pesan itu bisa disampaikan secara berantai oleh personil anggota Muhammadiyah. Keren itu. Satu sekolah siswanya misalnya ada, ya nggak usah banyak, 250 aja. Ada gurunya, ada orang tuanya, ada siswanya. 250 satu sekolah. Karena cukup waktu, Pak. Kalau 137 hari nih untuk 27 November bagi kandidat yang mencoba membranding dirinya supaya elektabilitasnya tuh lebih baik. Oke. Nah, kalau dari segi ini, Pak. Jadi kan kalau saya mengamati di medsos itu ya. Jadi warga Banjarmasin dan umumnya Kalimantan Selatan itu kayaknya fanatik sekali dengan pimpinan dari wanita. Nah, ini bagaimana, Pak? Sebenarnya itu apa ya? Sudah selesai sebenarnya. Soal pemimpin wanita itu. Ini kan soal hubungan apa namanya? Ya, memang betul di satu sisi betul. Ulama aja kan berbeda. Saya tidak paham juga tentang fikih pemimpin itu. Tapi banyak pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kapabilitas, akuntabilitas, elektabilitas. Dari zaman sahabat juga sudah ada pemimpin pemimpin wanita itu. Tapi dalam hal-hal tertentu, artinya ya mau ada pemimpinnya wanita atau perempuan, laki-laki, wanita atau laki-laki, itu sepanjang tadi dia sehat, kuat dan berani. Ya tentu saja dia harus beriman kan. Nah, itu syarat-syarat yang standar lah. Tapi 3 itu jarang kita mengukur seorang pemimpin secara dalam gitu. Yang dikhawatirkan itu kan kalau pemimpin wanita itu dengan perasaannya memimpin kan repot itu. Nah, itu ya. Repot. Emosionalnya. Ya, walaupun kalau batas dalam usia-usia tertentu secara psikologis perempuan itu kuat. Iya, betul. Sangat kuat, lebih kuat dari laki-laki bahkan. Asli, Pak. Nah, tetapi ketika dia menggunakan apalagi kalau dia ke mall ya kuat banget. Wah, jalan bisa 4 jam. Nah, sudah bawa kereta dorong. Kalau laki-laki kan minyak itu bosan. Dengan memimpin dengan perasaan. Ya itu berbeda, debatable lah. Artinya kalau memang dia memenuhi syarat ya silakan aja. Peluangnya gimana, Pak, kalau untuk memang wanita itu menjadi isu yang menarik. Bisa jadi kontraproduktif itu. Tergantung nanti si kandidat calon perempuan ini mengolah isu itu menjadi sebuah kekuatan. Bisa itu ya, Pak ya? Bisa sebenarnya. Ya tergantung timnya, tergantung calonnya. Karena kan dalam strategi pilkada ini ya tergantung timnya bagaimana untuk supaya positioningnya itu pas gitu. Jadi kita tidak menerima calon perempuan misalnya. Bagaimana itu diolah menjadi sebuah kekuatan? Bisa. Karena kan ada sebagian berpegang kepada fatwa seorang ulama ya kan. Kita sependapat aja itu nggak ada masalah kan. Tapi bahwa ketika ada celah misalnya ada ulama lain yang membolehkan, harusnya ya. Kan karena itu ya nanti ahli fikih lah yang membicarakan itu kan. Tapi kalau bagi kita melihat dalam perspektif hikmah dan kebijakan publik, perempuan itu silakan aja untuk menjadi calon gitu. Dan kan
apa namanya, soal emansipasi dalam Islam itu kan juga sudah selesai. Iya. Bahkan kita sangat menghormati perempuan. Oke. Ada kelompok yang lebih dari Islam menghormati seorang perempuan. Kan itu artinya kalau misalnya dia menjadi pemimpin itu adalah bagian dari kita menghormatinya sebagai seorang makhluk yang sangat dihormati gitu. Dan itu melebihi dari emansipasi, melebihi soal gender. Ya mungkin secara ini kita bisa melihat sebelumnya pengalaman wanita-wanita yang memimpin di Jawa, ya Pak ya. Iya, ya itu ada banyak contoh lah, banyak contoh itu. Jadi itu ya silahkan aja soal pendapat bahwa pemimpin perempuan itu di Banjarmasin misalnya, itu menjadi satu hal yang kurang cocok misalnya kan, ya boleh-boleh aja itu karena memang ada juga kan pendapat yang seperti itu. Tapi ketika itu adalah menjadi kehendak partai politik, apa kita menolak? Nah tinggal timnya aja lagi mengolah. Jadi strateginya harus karena pas. katakan itu sebuah kritik gitu. Ya jangan antipati juga dengan kritik. Nah kalau pengalaman Bapak sebagai dulu anggota DPR, untuk wanita ini peluangnya seperti apa Pak? Peluangnya sebenarnya besar. Kalau di pileg ya, pileg itu sudah diatur undang-undang. Dalam 2 caleg laki-laki harus ada 1 perempuan. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Itu untuk pileg ya. Kalau di pilkada memang belum ada, tapi tidak ada larangan. Karena ini menarik nih, di rencana di provinsi juga ada wanita rencana. Kemudian di Banjarmasin apalagi. Ya itu sah-sah saja karena memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau bahkan di dalam pileg itu kan sudah diatur sedemikian rupa supaya ya ini kan isunya isu gender kan namanya. Dan sementara kalau kita di Muhammadiyah ini harusnya itu sudah selesai. Dalam arti bahwa kita sangat menghormati keberadaan seorang wanita gitu. Secara perspektif warga Muhammadiyah ya itu. Iya. Sangat menghormati dan kita dalam beragama pun diajarkan itu kan. Sangat dihormati. Sehingga kalau misalnya apa contohnya yang nyata ya, direktur rumah sakit Islam perempuan, pemimpin dia, memimpin ya sekitar 500 orangan lah, 300 sampai 500 perempuan. Kalau misalnya bagi Muhammadiyah gitu ya, kalau pemimpin wanita tidak diterima, bukan perempuan direktur rumah sakit Islam. Oh tapi ini kan memimpin, nah itu soal lain. Baik Pak, jadi menarik banget nih kalau kita berbicara politik nih ya Pak ya. Apalagi dengan pengalaman Bapak yang luar biasa 2 periode ya ini ya Pak ya. Dulu dari partai apa tuh Pak? PAN dulu. Oh dari PAN. Oh iya itu juga dulu kan warga Muhammadiyah ini kan lebih apa ya, PAN itu seolah-olah milik Muhammadiyah ya dulu ya Pak ya, karena mungkin Pak Amin Rais ya. Ya itu personal sifatnya, personal. Sehingga karena sudah pisah ya Pak atau ini kan akhirnya ya karena memang Muhammadiyah itu tidak berafiliasi ya kepada partai politik. Jadi ya boleh-boleh bebas-bebas saja gitu. Nah, kebetulan waktu itu warga kita itu banyak direkrut lah ya dari PAN tadi kan. Oleh partai politik, lalu kelihatannya seperti orang Muhammadiyah semua gitu, padahal yang Kristen juga ada. Waktu itu loh, yang Kristen ada, non Muslim itu ada. Itu artinya warga Muhammadiyah itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang memiliki kompetensi gitu, memiliki kompetensi sehingga begitu itu tidak berafiliasi kepada persyarikatan,
cara hidupnya itu kan cara hidup bermuhammadiyah. Berorganisasi mesti nuansanya nuansa Muhammadiyah. Karena ya kita diajarkan hidup seperti itu. Nah sehingga lalu terasa Partai Amanat Nasional itu seperti milik brandingnya ya, labelnya ya Pak ya. Itu kan ditetapkan dalam sidang tanwir itu bahwa itu bukan afiliasi dari Muhammadiyah. Karena personal yang membangun kan. Itu aja sebenarnya. Nah tetapi kemudian setelah personal ini membangun partai lain, kan tidak secara otomatis itu milik persyarikatan, tidak. Karena memang sudah garisnya jelas. Garis kita jelas bahwa persyarikatan itu memang dari awal itu tidak berafiliasi, walaupun dalam sejarahnya persyarikatan itu pernah membuat partai politik dalam sejarah Muhammadiyah persyarikatan pernah. Tapi setelah mungkin ya pemimpin persyarikatan dulu menyadari begitu beratnya partai politik itu, pengaruhnya terhadap persyarikatan bisa memperkecil persyarikatan. Kita ini besar, ketika masuk ke dunia politik dan berpolitik secara praktis itu bisa memperkecil persyarikatan, kan rugi kita. Saya termasuk orang yang tidak sependapat dari dulu tentang partai politik yang dibangun oleh persyarikatan, tapi bukan antipati dengan partai politik gitu. Karena kita tidak bisa karena berbangsa dan bernegara itu tidak lepas dari kehidupan politik. Itu harus disadari seluruh warga Muhammadiyah. Kalau misalnya ada yang anti tabu membicarakan politik di Muhammadiyah, mungkin itu agak mundur berpikirnya. Ya biasa kan ya itu Pak. Nah kita kan harusnya berkemajuan kan. Betul. Berkemajuan. Karena apa? Karena kalau kita tidak ikut secara cerdas dalam berbangsa dan bernegara, maka kita harus melihat politik itu sebagai sebuah dinamika di dalam berbangsa dan bernegara, sementara kita ada di dalamnya gitu kan. Betul. Aneh jadinya. Makanya lalu ketika warga Muhammadiyah itu ada yang dipercaya oleh masyarakat, oleh pemimpin menjadi menteri, itu dia berpikirnya selalu umat yang menjadi landasannya gitu, umat. Sehingga kontribusi kepada pemimpin itu lebih jelas porsinya, bukan pribadi diri sendiri gitu. Itu ciri-ciri warga persyarikatan selalu seperti itu. Harusnya gitu. Tapi ya kembali lagi ke personalnya, apakah memang dia memiliki basis ideologi persyarikatan itu terbawa nggak dalam kehidupan lingkungannya yang kalau di politik misalnya terbawa nggak ideologi itu. Kalau yang tidak maka dia akan terpengaruh. Oke Pak. Nah mungkin terakhir Pak, apa nih pesan-pesan ke warga Muhammadiyah dalam berpolitik, khususnya untuk warga Muhammadiyah Pak? Ya untuk Banjarmasin ya kita harus memilih pemimpin, suka atau tidak suka kita harus memilih pemimpin, karena itu adalah bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Nah kalau kita tidak memilih maka kita tidak memiliki ideologi jadinya kan. Nah, satu, tapi untuk memilih itu lalu kita harus membuat syarat. Kalau saya melihatnya tadi syaratnya harus sehat, cerdas, dan berani. Dan insya Allah kalau itu dicari referensinya dalam Al-Quran ada itu. Kalau syarat itu nanti kalau ketemu kandidat siapapun itu bisa diuji. Ada nggak di kandidatnya Pak? Nggak sebut nama. Kalau dari kacamata Bapak melihatnya? Ada saja. Ada aja. Okay. Yang namanya lagi mau Pak. lagi mau. Misalnya kita minta
kan dalam teorinya itu ada namanya citizen charter, kesepakatan bersama, mundur dia kalau dia tidak memenuhi kesepakatan bersama itu. Nah, berani nggak kita meminta semacam MOU gitu ya? Ya, semacam kesepakatan itu kan. Ngeri banget nih ya. Ya di beberapa negara modern di luar sana itu kan ada yang seperti itu. Iya, betul. Seperti hal yang terjadi kan kalau mereka gagal dalam ini mereka mundur. Kalau yang kita kan sekarang yang PDN sembunyi. Ini kan disuruh mundur pun ya susah kan, sembunyi lah. Itu ada nggak? Nah itu kan salah satu keberanian gitu. Oke. Tapi memang belum pernah terjadi. Oke. Yang namanya sejarah. Nah, itu dua. Yang ketiga bahwa kebersamaan itu di Muhammadiyah itu jadi modal sebenarnya. Apa-apa kita itu selalu bersama. Bangun masjid selalu bersama, nggak pernah ada yang sendiri. Betul. Nah, ciri itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan politik. Itu menjadi sebuah kekuatan. Saling support ya, Pak. Saling support, saling support. Jadi kalau ada misalnya warga Muhammadiyah misalnya menjadi calon misalnya, kita dukung. Suatu kebanggaan ya. Iya, mau berapa jumlahnya ya, oke, nggak ada masalah. Karena kan bisa saja dari sekian kandidatnya ada warga Muhammadiyah misalnya, atau yang mengaku Muhammadiyah lah gitu. Atau dekat dengan Muhammadiyah. Atau dekat dengan Muhammadiyah ya, oke saja. Oke saja. Tinggal kita tadi uji dulu yang mana yang sejalan dengan dan keinginan Muhammadiyah itu kan bukan keinginan personal. Mesti membicarakan soal umat, bukan hanya soal warga Muhammadiyah. Betul. Ya kan? Nah, seperti ini Mujahidin di Belgium. Yang nonton kan bukan hanya warga Muhammadiyah. Betul. Nah, oleh karenanya kandidat yang akan datang itu harus kita uji bagaimana dia mengimplementasikan ketika dia jadi pemimpin, memperhatikan umat ini. Dan ya kita sangat bersyukur kalau itu misalnya dititipkan kepada Muhammadiyah untuk disampaikan kepada pemimpin. Oke, luar biasa nih Pak. Baik, Pak Rahmat, terima kasih atas edukasinya, pencerahannya kepada kita semua, terutama juga bagi saya sendiri ini merupakan ya wawasan lah di bidang politik ya tentunya. Dan juga kita berwarga Muhammadiyah tadi secara berjamaah, dan apabila ada dari warga Muhammadiyah yang jadi kandidat, angka baiknya kita dukung atau kita support. Ya. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, tadi kita sudah berbicara atau berdiskusi perihal segmen diaspora politik di warga Muhammadiyah. Nah, di mana kita berharap juga semua podcast ini membuat kita lebih aware terhadap politik yang ada khususnya di Banjarmasin. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV, terima kasih yang sudah stay bersama kita. Salah hilap mohon maaf, bersama saya Spian Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.